Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Siswa dan siswi SMA SMK dimanapun Anda berada, terutama siswa dan siswi kelas 11, mari kita lanjutkan materi kita, yaitu iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, silakan disimak, semoga bermanfaat. Kita lihat dulu jejak para nabi dan rasul. Yang pertama adalah jejak kaum Nabi Lut alaihissalam. Oke, kita ingat bahwa kaum Nabi Lut adalah kaum lesbi, kaum LGBT, kaum homoseksual ya. Ini ada jejaknya. Sampai sekarang masih ada ya. Berikutnya jejak kaum Samud. Ya, jejak kaum Samud. Kaum Samud ini ahli pahat. Gunung-gunung dipahat, bukit-bukit dipahat menjadi istana, menjadi rumah. Ya, itu terkenal mereka. Itu Petra ya, Petra. Tempat yang dipahat oleh kaum Samud. Bagus sekali ya. Jejak Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata ditemukan tempat terdamparnya perahu Nabi Nuh. Itu sudah diteliti dan sama persis dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran, diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ketahui kebenaran cerita dari Nabi Nuh alaihissalam, karena itu cerita dari Allah melalui Al-Quran dan melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya jejak kaki Nabi Ibrahim, ya, makam Nabi Ibrahim juga. Itu ya, betapa besarnya kaki Nabi Ibrahim ya, dan sekaligus di situ ada makam Nabi Ibrahim. Jejak kaki Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada sampai sekarang ya. Gigi dan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, subhanallah ya. Masih ada pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih ada di museum ya, disimpan sampai sekarang. Oke, itu Gua Hira. Gua Hira, kita tahu Gua Hira adalah pertama Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ya, di wahyu. Kalau kita ke Mekah nanti kita akan ketemu di sana ya. Mengetahui di mana Rasulullah SAW pertama menerima wahyu. Berikutnya sebuah pohon tertua tempat Nabi Muhammad SAW berteduh di Yordania sampai sekarang masih hidup. Allahu Akbar ya. Itu luar biasa. Sampai sekarang masih hidup. Ini sandal Rasulullah, baju gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sorban Rasul itu ya, sorban Rasul betapa luar biasa. Sampai sekarang masih ada. Mekah dan Madinah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Makam para nabi, kita lihat juga makam ya. Makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Makam Nabi Daud alaihissalam yang ada di Israel. Makam Siti Khadijah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Mekah. Makam Nabi Saleh alaihissalam, panjang ya. Makam Nabi Harun alaihissalam, ada semua. Makam Nabi Zakaria alaihissalam, makam Nabi Yahya alaihissalam, makam Nabi Adam di Jordania, Nabi manusia pertama. Itu makam Abel ya, anak Nabi Adam alaihissalam di Arab Saudi. Oke, makam Nabi Musa di Israel. Seterusnya makam Nabi Syuaib. Oke, mari kita bahas dulu siswa dan siswiku sekalian. Iman kepada Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, termasuk rukun iman yang keempat, bahwa rukun iman yang keempat itu adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, dan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Itu termasuk rukun yang keempat. Kalau kita tidak percaya kepada Rasul, maka kurang iman kita. Maka tidak dianggap kita beriman, orang yang beriman kalau kurang dari kita tidak beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala.
Meyakini iman kepada nabi dan rasul Allah adalah meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasulnya ke dunia ini untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Itu tujuan nabi diutus oleh Allah adalah agar kita bisa membedakan yang hak dan yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, agar tentu kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Kalau tidak ada yang memberikan petunjuk jalan, siapa yang merasa yakin tidak tersesat? Maka kalau kita agar kita tidak tersesat, maka harus beriman kepada Nabi dan Rasul, dan tentu kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya pengertian Nabi. Sekarang kita lihat pengertian Nabi secara bahasa adalah pembawa berita. Nabi itu secara bahasa adalah pembawa berita. Nabiyun. Nabiyun itu pembawa berita. Sedangkan secara istilah syaraknya, istilah syariat Islamnya adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat tertentu. Ya. Jadi orang yang diberi wahyu oleh Allah, itulah para nabi. Jadi secara bahasa adalah pembawa berita, dan menurut istilah adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat tertentu, dan dia adalah sebagai nabi. Wahyunya baik nanti kita akan bahas, baik itu berbentuk kitab maupun berbentuk suhuf-suhuf, dan itu pengertian nabi. Berikutnya adalah pengertian rasul. Nah, rasul secara bahasa artinya adalah utusan. Rosala yarsilu berasal dari kata bahasa Arab rosala, yarsilu, rasulan. Artinya utusan, ya. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah berkenaan dengan syariat agama tertentu dan ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterimanya kepada umatnya. Nanti akan kita bahas apa perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi kalau Nabi dan Rasul ini, Rasul ini adalah orang yang menerima wahyu untuknya dan untuk orang lain. Jadi untuknya dan untuk orang lain nanti akan kita bahas di lanjutannya. Nah, ini perbedaan Nabi dan Rasul. Kita lihat ya. Nabi, manusia pilihan yang diberi wahyu juga oleh Allah. Tetapi untuk dirinya sendiri, tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi wahyu itu untuk dirinya sendiri. Ada nabi-nabi yang tidak tercatat di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu, yang wajib kita imani adalah 25 nabi dan rasul. Itu termasuk nabi dan rasul 25 itu. Dia juga termasuk nabi dan juga termasuk rasul. Kalau nabi itu Imam Ahmad meriwayatkan 124.000 lebih kurang, ya. Nabi itu lebih kurang jumlahnya 124.000 jumlah nabi. Tetapi yang wajib kita imani adalah 25 nabi dan rasul. Jadi kenapa? Karena Nabi itu hanya untuk dirinya sendiri. Wahyu diberikan oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib untuk didakwahkan. Nah, sedangkan Rasul, manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah, di samping untuk dirinya sendiri juga wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi itu bedanya. Kalau Rasul adalah wahyu dari Allah, wahyu yang diberikan oleh Allah untuk dirinya dan untuk umatnya wajib disampaikan. Itulah Rasul, ya. Kalau Nabi tidak wajib untuk dirinya sendiri. Oke, berikutnya adalah latar belakang menurut buku versi terdalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap periode sejarah yang dicirikan oleh penyekutuan Tuhan atau disebut dengan syirik, entah menyembah patung ataupun apapun hal, ini disebut zaman kegelapan, ya. Ketika kepercayaan terhadap Tuhan ditinggalkan, maka diperlukan sosok nabi. Jadi setiap periode sejarah itu biasanya muncul persekutuan-persekutuan atau yang disebut dengan syirik, atau mereka yang memiliki Tuhan tersendiri. Mereka sudah jauh tersesat
karena mungkin jarak antara satu nabi dengan nabi yang lain begitu jauh jaraknya, sehingga mereka syirik kepada Allah, mereka menduakan Allah, mereka memiliki Tuhan yang lain, maka disitulah diperlukan sosok seorang nabi. Maka diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi. Oke, kita lanjutkan misal ya. Zaman Nabi Musa, itu kan syiriknya Fir'aun mengaku Tuhan, lebih parah lagi ya kan. Maka diutuslah Nabi Musa. Karena Fir'aun sudah mengaku dirinya sebagai Tuhan, tidak dia mencari Tuhan, bahkan dirinya sendiri dianggap sebagai Tuhan. Maka turunlah Nabi Musa. Berikutnya adalah Nabi Lut, maksiat gay dan sodomi seperti yang digambar tadi di pembukaan tadi. Mereka sudah mulai melanggar syariat Allah begitu dahsyat luar biasa, maka diutuslah Nabi Lut alaihissalam. Zaman Nabi Ibrahim menyembah berhala, bahkan bapaknya sendiri tukang buat Tuhan, tukang buat berhala, ya. Udah luar biasa jauh, sudah luar biasa jauhnya ya penyimpangan itu. Berikutnya adalah Nabi Yunus, penyembah berhala juga, sama ya. Berikutnya adalah Nabi Muhammad, sama menyembah berhala juga. Maka diutuslah Nabi Ibrahim, diutus Nabi Yunus, diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan kepercayaan yang salah yang dilakukan oleh umat-umat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 36, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Maka di antara umat itu ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula ya di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya, ya, artinya tidak diberi petunjuk oleh Allah. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul Allah, ya. Jadi memang Allah memerintahkan pada para rasul untuk berdakwah karena umat-umat itu sudah jauh menyimpang daripada syariat Allah, sudah jauh menyimpang daripada ketentuan-ketentuan Allah, maka diutuslah para nabi tersebut. Nah, tujuannya adalah rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Allah itu Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, kalau Allah mau ya biarin aja. Saya sudah siapkan neraka kok, kata Allah. Tetapi jangan sampai nanti dengan kecerdasan otak manusia, dengan kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, lalu suatu saat dia nanti akan protes kepada Allah, ya Allah, saya tidak tahu jalanmu karena engkau tidak menurunkan nabi. Ya, tidak, karena Allah sudah menurunkan para nabi. Maka yang tersesat itu salah sendiri. Ya, kira-kira itu menurut Allah ya. Maka tujuan Rasul itu ya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Jadi mengajarkan kepada manusia mana yang hak dan yang batil, mengajarkan manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah, tidak boleh beribadahnya salah, beribadah menyembah berhala dan lain sebagainya, ya. Rasulan mubashshirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nas 'ala Allah hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima, ya. Itu surah An-Nisa ayat 165. Menurut ya Fethullah Gulen, tujuan diutusnya para nabi yang pertama adalah penghambaan diri kepada Allah, ubudiyah tentu ya, meluruskan pendapat-pendapat para manusia yang sudah sesat, yang sudah salah jalan, agar dia kembali lagi menghambakan diri kepada Allah, karena memang Allah lah yang pantas dan patut disembah, karena Allah yang telah menciptakan segalanya, yang telah memberikan segalanya kepada kita. Sedangkan sesembahan-sesembahan yang disembah oleh umat-umat itu tentu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Ya, maka dari itu para rasul tugasnya adalah meluruskan pemahaman umat-umat yang tersesat tersebut. Maka tujuan diutus Nabi adalah penghambaan diri kepada Allah. Jadi semuanya mengajarkan ajaran tauhid. Maka
dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajalannya adalah agama tauhid, yaitu agama Islam, ya, tidak agama yang lain. Berikutnya adalah menyampaikan risalah tabligh, ya, menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, menyampaikan apa yang dilarang oleh Allah. Berikutnya teladan yang baik, apalagi Rasul kita, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Ya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan akhlaknya Rasul begitu luar biasa bagi kita untuk kita teladani, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah. Akhlak Rasul itu akhlak khuluqul Quran. Akhlakul Quran, ya. Akhlak Rasul itu adalah akhlak Al-Quran, begitu luar biasa, ya. Betapa dahsyat, betapa luar biasa Rasul kita akhlaknya, sehingga umat manusia terkesima dengan Islam karena akhlak Rasul begitu luar biasa. Banyak kisah, banyak cerita. Allahu Akbar. Rasul diludahi setiap mau berangkat ke masjid, Rasul diludahi. Ada seorang yang memang khusus untuk tukang ludah. Waktu asar Rasul berangkat diludahi, waktu zuhur Rasul berangkat ke masjid diludahi dan lain sebagainya. Tapi suatu ketika Rasul sudah siap untuk diludahi, tetapi kok nggak ada yang meludahi. Maka ditanya oleh Rasul kepada tetangganya, "Wahai sahabatku, kenapa dia tidak ada di atas pohon ini? Biasanya dia sudah siap meludahin saya dari atas pohon ini. Dia sakit ya Rasul." Apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul pulang ke rumah, mengambil makanan, gandum dan kurma. Beliau menjenguk orang yang meludahi tadi. Betapa dahsyat dan luar biasa. Walaupun kisahnya tentu sebelum itu terjadi, ya ketakutan juga, karena merasa bersalah orang tadi, ya. Dia merasa bersalah karena dia sudah melukai Rasul. Ini mungkin Rasul mau balas dendam katanya. Maka ketika Rasul sampai ke rumah, datang ke rumah, keringat dingin dia. Tapi apa kata Rasul? "Wahai sahabatku, saya datang sebagai saudara, saya datang sebagai sahabat, saya tidak datang sebagai musuh. Maka bukakan pintu." Allahu Akbar, dibukakan pintu, dijenguk, diberikan makanan. Allah, begitu luar biasa. Subhanallah akhlaknya Rasul. Tetapi itulah kesempurnaan akhlak Rasul, kesempurnaan Islam itu karena akhlak dan budi pekerti Rasul yang begitu luar biasa. Dan setelah dijenguk itu apa yang dilakukan? "Ya Rasul, lihat saya, pandang saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia langsung masuk ke dalam Islam orang tadi, ya. Sebelum Rasul pergi, "Ya Rasul, tolong saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Itu karena akhlaknya Rasul. Allahu Akbar. Dan banyak lagi kisah-kisah teladan akhlaknya Rasul. Sekalipun mau dibunuh, pedangnya dikembalikan lagi kepada orang tersebut. Allahu Akbar. Subhanallah, ya. Itulah Islam kita berkembang sampai sekarang, yang sudah menuju 2 miliar umat Islam di dunia ini. Memang kita masih kalah dengan agama Kristen. Kristen memang masih merajai umat, yaitu dengan 2,5 miliar umat sedunia ini beragama Kristen. Sedangkan nomor 2-nya adalah Islam, 2 miliar. Dan tidak menutup kemungkinan akan menyamai, bahkan menyalip agama Kristen tadi, umat Islam. Karena sampai detik ini secara bergerumun, secara bergelombang, umat Islam bertambah dan bertambah. Sekarang sudah menuju 2 miliar umat Islam di dunia ini. Itu kenapa? Karena teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya Rasul kita Nabi Muhammad SAW itu keras, maka bisa diyakinkan mereka akan lari dari
eh, Nabi Muhammad dan akan lari dan akan membenci agama Islam. Berikutnya adalah menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ya, tujuan diutusnya para nabi itu adalah menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Itu pasti. Jadi dunianya ada, akhiratnya ada. Jangan sampai hanya mengejar dunia, akhiratnya tidak. Maka inilah tugas Rasul. Agar manusia tidak berdalih. Nah, maksudnya itu tadi seperti yang saya katakan tadi. Oh, kenapa saya tersesat? Karena tidak ada nabi dan rasul. Maka saya tersesat, ya Allah. Untuk itu seolah-olah minta pertimbangan dan protes kepada Allah. Nanti saya tidak mau masuk neraka, ya Allah. Saya sesat karena tidak ada rasulmu yang kau utus ke muka bumi. Maka manusia tidak akan bisa berdalih lagi. Oke. Berikutnya adalah karakteristik para nabi. Ini para nabi ya, karakteristik para nabi. Yaitu yang pertama laki-laki. 124.000 nabi itu tidak ada yang perempuan. Dan dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui 25 nabi dan rasul itu laki-laki semua, enggak ada perempuan. Bukan diskriminasi kepada perempuan, tapi perempuan itu ada saat-saatnya dia tidak bisa masuk ke dalam hal-hal tertentu. Ada saat-saatnya dia tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi kalau laki-laki bebas ya. Berikutnya adalah berasal dari Bani Adam, sama laki-laki tadi ya. Berasal dari Bani Adam semua, dari anak cucu Adam semua ya. Berikutnya mendapat wahyu dari Allah pasti. Kalau tidak mendapatkan wahyu dari Allah itu bukan nabi dan rasul. Ya, kalau hanya mendapatkan ilham itu bukan nabi. Jadi kalau mendapatkan wahyu tentu, dan wahyu itu dari Allah, dan itu wahyu yang baik berupa buku atau kitab yang terkenal. Itu ada 4 kitab. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran. Sedangkan suhuf itu banyak. Salah satunya adalah diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga ya, sebagaimana materi kita sebelumnya, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Oke. Cerdas, nabi itu cerdas, para rasul itu cerdas. Kecerdasannya tentu di atas rata-rata manusia. Walaupun beliau adalah manusia biasa, tapi kecerdasannya begitu sangat luar biasa. Kenapa kalau tidak cerdas dia dibodoh-bodohi umatnya? Maka nabi itu adalah sangat cerdas sekali. Berikutnya adalah diangkat oleh Allah, bukan diangkat oleh presiden, bukan diangkat oleh Polri, oleh Panglima TNI, bukan, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih hebat ya. Bukan diangkat oleh raja, bukan diangkat oleh presiden, tapi diangkat oleh Allah. Ini nabi dan rasul ini ya. Berikutnya adalah sifat-sifat para nabi, yaitu ada 3, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Nanti akan kita bahas ya. Jadi sifat-sifat Rasul itu ada 3. Ada wajib yang ada pada diri Rasul, mustahil yang tidak mungkin ada pada Rasul, yang jaiz ada pada Rasul yang sesuai dengan fungsinya sebagai manusia. Nanti kita akan bahas. Pertama, sifat Rasul. Sifat Rasul yang wajib. Kita sudah tahu ya, ada nyanyinya ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Oke, ini sifat wajib. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sedangkan mustahil lawannya adalah kizib. Lawan amanah adalah khianat. Lawan tabligh adalah kitman. Lawan fatonah adalah baladah. Kita lihat arti-artinya. Siddiq artinya benar. Ya. Amanah artinya terpercaya. Baligh artinya menyampaikan. Fatonah artinya cerdas. Ini sifat-sifat Rasul. Yang mustahil, kizib, pembohong. Ya. Masa Rasul pembohong? Mustahil ini ya. Khianat, mengkhianati atau pengkhianat. Tidak mungkin. Tabligh kitman, menyembunyikan. Baladah, bodoh. Ya, enggak mungkin ya. Enggak mungkin bodoh. Jadi sifat ada wajib, ada mustahil. Oke, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sedangkan mustahilnya adalah kizib, khianat, kitman, baladah.
Oke, nah sifat jais itu apa? Sifat jais adalah semua sifat manusia yang ada pada diri Rasul sebagai seorang manusia dan tidak mengurangi kedudukannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan nabi itu memang adalah dari manusia biasa. Karena yang mau dicontohkannya itu adalah manusia, yang mau diajaknya adalah manusia, maka nabinya pun harus dari manusia. Nah, ini sifat kemanusiaannya, sifat jaisnya itu tetap ada pada diri manusia karena dia memang manusia biasa. Cuman level iman, level ibadah, level kemampuannya di atas rata-rata manusia biasa. Tapi dia memang manusia. Nah, berikutnya sifat jais tersebut ada pada diri Rasul dan juga ada pada diri manusia biasa. Iya, sebagai manusia biasa ada ya sifat jais ada pada diri Rasul dan ada pada manusia biasa. Seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga dan lain sebagainya. Artinya sifat manusiawi yang ada pada Rasul itu sama dengan kita karena mereka juga adalah manusia. Bahkan seorang rasul tetap meninggal dunia karena mereka adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia, tidak ada yang akan hidup selamanya. Bahkan Nabi Isa yang sedang diangkat oleh Allah sekarang nanti akan turun ke bumi menjelang kiamat nanti dan akan meninggal juga. Kan meninggal juga ya. Jadi tidak ada yang hidup selamanya. Itu sifat jais. Jadi sifat kemanusiaannya Nabi itu sama dengan kita. Itu sifat jais. Nah, siapa saja para nabi dan rasul? Itu ada 25. Nabi dan rasul yang wajib kita ketahui adalah 25. Jadi seolah-olah kita sedikit mensortir. Misal 124.000 nabi. Yang wajib kita ketahui menjadi 25 mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai kepada Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25. Itu. Nah, dari 25 itu kita mendapatkan 5 nabi yang ulul azmi. Apa ulul azmi itu? Orang yang teguh dalam pendirian, ya, teguh dalam memegang prinsip, teguh dalam menghadapi cobaan dan sabar dalam menanggung ujian baik ringan maupun berat. Ini ulul azmi ya. Jadi dari 124 nabi itu yang wajib kita ketahui jadi tinggal 25. Dan dari 25 itu ada lagi disebut dengan nabi dari 25 itu tapi masuk dalam 25 ya, yang ulul azmi yang memiliki keteguhan hati yang lebih, memiliki prinsip keteguhan prinsipnya luar biasa. Teguh dalam menghadapi cobaan, sabar dengan ujian dan lain sebagainya. Siapa mereka? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Iya, Nabi Nuh tuh ujian dan cobaannya begitu luar biasa, tapi teguh pendiriannya tidak dirusak oleh sedikit ombak dan gelombang. Ya, bagaikan karang hantam ombak dan ombang tidak bergeming sedikit pun. Berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu kisah Nabi Ibrahim. Bahkan orang tuanya sendiri yang tukang buat Tuhan, tukang buat berhala maksudnya. Tetapi keteguhan Nabi Ibrahim dibakar ya dan lain sebagainya. Tapi beliau tetap tidak bergeming. Beliau tetap berdakwah untuk mendakwahkan ajaran agama Allah, ajaran agama tauhid, ajaran agama Islam. Berikutnya Nabi Musa, kita tahu Nabi Musa menghadapi raja yang sangat kejam, raja yang mengaku sekaligus sebagai Tuhan yaitu Firaun, tapi keteguhan hati, kesabaran hatinya beliau mendapatkan gelar ulul azmi. Yang keempat adalah Nabi Isa, walaupun tidak terlalu lama berdakwah, tetapi begitu dahsyat, begitu luar biasa yang terjadi pada Nabi Isa. Beliau bahkan diniatkan untuk dibunuh, tetapi Allah mengangkat beliau untuk kisah selanjutnya beliau akan turun sebagai umat Nabi Muhammad SAW menjelang hari kiamat nanti. Dan terakhir tentu adalah Nabi kita Muhammad SAW yang kesabarannya begitu dahsyat dalam menghadapi ujian dan cobaan. Bahkan malaikat yang tidak memiliki nafsu pun geram marah kepada orang, kepada penduduk yang
telah menyakiti Rasul yang maha sabar ini, yang kesabarannya begitu luar biasa. Malaikat tidak punya nafsu marah, bayangkan saking marahnya ini, artinya sudah luar biasa. Tapi Rasul nggak apa-apa. Apa yang dilakukan oleh Rasul ketika pelipisnya, ketika giginya patah dilempar oleh orang-orang kafir Quraisy, pelipisnya berdarah dan lain sebagainya. Malaikat sudah geram dan sudah menawarkan kepada Rasul, "Ya Rasul, bilang iya saja, saya akan timpakan gunung ini kepada penduduk Mekah yang kurang ajar ini." Tapi apa kata Rasul? Innallaha Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Mereka belum tahu, malaikat. Mereka belum tahu. Maka beliau berdoa, "Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena mereka belum tahu." Fa innahu la ya'lamun, ya. Allahu akbar, luar biasa ya. Kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ceritakan itu 7 hari 7 malam belum tentu selesai kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama menurut buku Menghidupkan Iman, rendah hati meskipun pujian dan kepopuleran pantas baginya. Iya, siapa yang tidak bisa dipuji atau tidak populer kalau umatnya sudah menuju 2 miliar sekarang dan terus akan berkembang dan tidak menutup kemungkinan akan menyamai dan menyalip jumlahnya umat Kristen yang sudah 2,5 tapi masih stagnan dan Islam terus berkembang. Lihat di Eropa ya. Lihat di Eropa sana, lihat di bagian timur, lihat di bagian selatan, di Indonesia kita sendiri terus setiap hari berbondong-bondong, berduyun-duyun. Sekarang tidak hanya per individu yang masuk Islam, tetapi per suku, per kampung, per kantor, ya, secara bersama-sama masuk ke dalam Islam. Selalu husnuzon, positive thinking dan jujur. Allahu Akbar, Rasul kita ya. Positive thinking dan jujur. Maka itulah akhlak Rasul. Itulah Islam berkembang sini karena kejujuran Rasul. Karena positive thinking Rasul. Karena husnuzon Rasul. Rasul tidak pernah suuzon. Terutama ya kepada Allah dan umatnya, bahkan dirinya sendiri tidak pernah suuzon. Takkan ada manusia yang mampu menyamai beliau meskipun orang tersebut mengaku Rasul. Iya, tidak ada. Walaupun beliau manusia biasa. Basyarun la kal basyar. Manusia tetapi iya manusia tetapi bukan manusia sembarang manusia, bukan manusia biasa, terutama keimanan, kesabaran dan lain sebagainya. Tapi jenisnya adalah jenis basyar, jenis manusia seperti kita. Tapi sekalipun dia mengaku nabi tidak akan sama ya. Pintar dan cerdik menguasai berbagai macam ilmu. Allahu Akbar. Ilmu apapun itu ada di dalam diri Rasul. Ilmu kedokteran yang dilakukan oleh Rasul semuanya pas cocok dengan ilmu kedokteran yang sekarang, seolah-olah Rasul itu paham dengan ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Strategi perang beliau begitu dahsyat, begitu luar biasa dan lain sebagainya. Ikhlas dan mempertaruhkan hidupnya demi orang lain. Allahu Akbar. Ya. Ikhlas dan mempertaruhkan hidupnya demi orang lain. Itulah Rasul kita. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsi beriman kepada Rasul, yang pertama memiliki seseorang hendak kita teladani. Itu fungsi kita. Tentu ada orang yang harus kita ikuti, ada orang yang harus kita teladani, dan itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui cara yang benar untuk beribadah kepada Allah. Tentu Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat. Tetapi tata cara sholat yang benar itu akan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran tidak menyebutkan bagaimana rukuk, bagaimana sujud, berapa rakaat zuhur, berapa rakaat asar. Tidak disebutkan oleh Allah. Tetapi Rasulullah yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengetahui sholat yang baik dan benar. Mengetahui aturan Allah mengenai cara bermasyarakat yang benar dalam berbuat keadilan dan kebenaran. Pasti ya, Rasul juga sebagai pemimpin, Rasul juga sebagai khalifah, Rasul juga sebagai presiden. Rasul juga sebagai manusia biasa, Rasul juga punya anak dan istri, Rasul juga bermasyarakat.
itu komplit dan kompleks yang ada pada diri Rasul, sehingga Rasul itu satu-satunya nabi yang uswatun hasanah, yang menjadi suri tauladan. Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak bisa kita jadikan suri tauladan secara full. Tidak bisa kita jadikan secara suri tauladan secara full. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW luar biasa, sangat dahsyat, sangat full sekali ada pada diri Rasul. Misal kita mau contoh Nabi Isa dari segi menjalin keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tidak bisa kita contoh. Karena Nabi Isa belum sempat menikah. Dan nanti memang ketika turun ke bumi akan menikah. Nah, itu ya, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah pengertian Nabi Isa tidak menikah itu ajaran Nabi Isa, tidak. Nanti ketika Nabi Isa turun ke muka bumi ini, persis masih umurnya 33 tahun, masih muda, dan nanti akan menikah pada akhir zaman nanti, ya. Dan kita tidak bisa mencontoh pada saat ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ala Nabi Isa, karena Nabi Isa belum menikah. Tapi Nabi Muhammad sebagai kepala keluarga iya, sebagai bala tentara, pemimpin tentara iya, memimpin tentara di medan perang, sebagai ustadz, sebagai ulama pasti, sebagai pendakwah iya, sebagai pemimpin, sebagai presiden, lengkap kehidupan Rasulullah SAW. Dan memiliki petunjuk dan tuntunan ke jalan yang benar untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Menuntun untuk selalu menghargai dan menghormati sesama manusia. Para siswa dan siswi SMA SMK terutama kelas 11, demikian yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan didengarkan, silakan disimak. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.